Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau siapa saja yang senantiasa beriktiba kepadanya ila yaumil akhir. Ikhwani rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di 10 akhir Ramadan ini tentunya kita lebih taqarrub, lebih memberikan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh nantinya amal perbuatan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat predikat takwa. Ini yang mestinya harus kita usahakan di akhir bulan Ramadan, di 10 akhir hari-hari di mana Rasulullah SAW lebih banyak meningkatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iktikaf. Namun dalam kondisi saat ini tentunya kita juga memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kesalehannya. Sehingga amal perbuatan kita tidak rusak, hancur dengan apa yang menjadi amal perbuatan kita sendiri. Tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai apapun. Maka kita perlu muhasabah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di dalam meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Satu misal, yakni Bani Salamah, yang hampir semuanya itu bertaslim pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam hampir seluruhnya. Nah, semangat ibadahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga kuat. Sampai-sampai seluruh Bani Salamah ini karena jarak jauhnya dengan masjid, ketika dia pengen sholat jamaah itu terganggu dengan berbagai macam jarak jauhnya. Sehingga ketika sholat subuh selesai pulang, itu tidak lama kemudian sudah siap-siap lagi untuk berangkat sholat jamaah zuhur. Begitu juga ketika pulang sholat zuhur, segera pengen ke sholat asar dan sebagainya, sehingga waktu yang sangat pendek ini, dari Banu Salamah ini protes, mohon izin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku pengen pindah di dekat masjidmu ya Rasul. Yakni di mana di sekitar masjidmu kosong, agar kami bisa memfokuskan dengan kualitas sholat jamaah sebagaimana yang dekat di masjidmu itu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak itu. Malah justru ditolak oleh Rasulullah SAW hampir 2 kali. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada yakni Bani Salamah ini dengan satu ayat surat Yasin yang disampaikan dalam ayat yang ke-12 di sana. Tentang motivasi amal. Ayat itu disampaikan sehingga Bani Salamah ini kemudian lebih mengutamakan mengambil afdhalul amalnya ini, lebih utama, lebih afdal, sehingga mengurungkan niatnya untuk pindah di dekat Masjid Madinah. Apa ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa atharuhum wa ala kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, ayat itu menyatakan inna nahnu, sesungguhnya itu kami Allah Subhanahu wa taala
nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma qaddamu. Kemudian wa naktumu ma qaddamu, menuliskan, mencatat apa yang menjadikan amal-amal perbuatanmu yang sudah engkau lakukan. Wa kasaru, dan asar-asar, bekas-bekas amal perbuatan ibadahmu itu dicatatlah Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu shay'in ahsanahu min imamim mubin. Ini seluruhnya kemudian dikumpulkan di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atharuhum, bekas-bekas itu termasuk yakni bekas telapak kakinya yang ditinggalkan merupakan atharul amal, bentuk-bentuk yakni bekas-bekas amal perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu banyak sekali. Ikhwani rahimakumullah. Itu salah satu contoh motivasi bagaimana yakni di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang memiliki nilai-nilai untuk mendekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanullah rahimakumullah, kita sadar dan paham gitu bahwasanya kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di pesakitan itu, yang paling dibenci seorang pesakitan, seorang terdakwa itu di pengadilan itu ketika dihadirkan saksi yang memberatkan. Saksi yang akan menumbuhkan yakni hukumannya itu lebih berat. Nah, ini nantinya juga kalau kita amal perbuatan kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di mana a'zamul hakim. Yakni di mana yakni pengadilan yang sangat besar yang jaksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saksinya? Ini yang menakutkan pada diri kita, yaitu saksinya adalah diri kita sendiri. Yakni tangan kita, kulit kita, kaki kita itu menjadi saksi yang memberatkan pada kita sekalian yang nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin pula ini. Nah, ini kalau kita belajar Yasinan itu kalau bisa terjemahan itu akan memberikan inspirasi fikrah amal perbuatan lebih banyak lagi tentang motivasi amal. Itu di surat Yasin itu. Nah, ini di surat Yasin ayat 65 di sana disebutkan tentang al-yauma nahtimu ala aqdamuhum wa tukallimu aydihim wa nasduhu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana suatu hari nanti nahtimu akan dikunci, akan ditutup. Apa yang ditutup? Ala afwahihim, mulut-mulut kamu sekalian. Nah, mulut ini yang kadang-kadang ini lebih gampang, lebih mudah untuk memberikan al-kadzib, kedustaan. Akan memberikan yang lisan lidahnya yang tidak punya tulang itu akan mudah itu memberikan ucapan-ucapan, persaksian-persaksian kadang-kadang ngapusi. Nah, ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sana nantinya akan dimintai pertanggungjawaban yang dibuka oleh waktu kalimuna, akan berbicara, akan mengucapkan persaksian itu aidihim wa nasduhu arjuluhum, yakni tangan dan kakimu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat-ayat lain menyebutkan itu akan memberatkan amal-amal perbuatanmu, itu akan menjadi saksi yang memberatkan pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Bima kanu yaksibun, apa yang telah engkau usahakan, apa yang telah engkau kerjakan. Itulah ikhwanir rahimakumullah. Kalau kita ngerti di mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban dalam a'zamul hakim itu yang sangat besar ini, kita akan ingat dan akan selalu melaksanakan amal kesalehan. Sehingga kita hati-hati agar bagaimana amal perbuatan kita itu tidak hancur. Tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Nah, penghancur yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan amal itu akan hilang, itu adalah perbuatan as-sirku. Syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan hilang, hancur. Kalau kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingin mempersembahkan siam kita, mempersembahkan puasa kita, mempersembahkan salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hanya sebagai habaan mangsura itu. Hanya sebagai debu yang tidak memiliki nilai apapun, nol, kosong di hadapan Allah. Karena apa? Ya persembahan kita itu ada nilai-nilai asirku,
Adalah nilai syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ikhwanullah rahimakumullah, bagaimana nilai puasa Ramadan ini jangan sampai puasa kita itu hanya sekedar yakni hanya dapat lapar saja. Malam harinya hanya mendapatkan lelah, hanya mendapatkan begadang saja itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yakni di mana rabba saimun khata'u min siyamuhu al-ju'. yakni sebesar banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, melaksanakan yakni menahan makan dan minum, tetapi mereka siamun itu akan menyebabkan lapar saja. Dan kemudian walaupun qaimun laisa lahu ila sahar. Dan ketika malam harinya dia bersusah payah salat malam, salat tarawih, tetapi tidak akan nilai mendapatkan apapun di hadapan Allah SWT, hanya sekedar begadang malam. Nah, ini tentunya menjadi renungan bagi kita sekalian. Ketika niat kita dalam puasa, niatnya itu hanya menjadikan beban pada diri kita, tidak ada spesialisasi di bulan Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya rugi. Akan menjadi sebuah kekhusyuan di hadapan Allah itu hilang gitu. Akan menjadi yakni hilang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sana dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Dan menyebutkan di sana wa qadihna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika di mana amal-amal perbuatan yang ma'amilu, yang telah engkau lakukan perbuatan itu min amalin, dari amal-amal perilaku kamu sekalian itu, faja'alnahu, nah kami jadikan amal perbuatan itu haba'an mansura, sebagaimana debu yang berterbangan, tidak memiliki nilai apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yakni ada perusak penghancur amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kali pertama itulah asyirku, syirik. Ikhwani rahimakumullah, ini tentang syirik. Kalau kita nanti berbicara tentang khusus syirik, itu ada berbagai macam kesirikan-kesirikan, paling tidak ada 2 syirik. Jadi asyirkul kubur wa syirkul qawanin. Syirik kubur. Nah, masuk syirik kubur itu termasuk kalau kita percaya adanya kekuatan-kekuatan yakni di suatu tempat ataupun kekuatan-kekuatan yang lain, jimat-jimat dan sebagainya, itu termasuk asyirkul kubur. Kita percaya rumah kita kalau tidak kita templei jimat itu di lubang-lubang, nah itu asyirkul kubur. Kita masih percaya perapatan itu ada yang nunggu, asyirkul kubur. Yang paling pokok, yang paling inti malah justru asyirkul qawanin. Syirik yang berhubungan tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik di mana ketika seseorang itu menganggap sesuatunya itu kepatuhan, ketundukan, peribadatan, hukum syar'i itu yakni selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu asyirkul qawanin. Jadi meyakini adanya hukum selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada seseorang yang lebih kuat, lebih afdal selain Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meyakini tentang ideologi selain Islam. Nah, ini termasuk asyirkul qawanin. Nah, ini tentunya ada kajian tersendiri tentang nanti tentang asyirk. Ini sangat utama, yang paling pokok tentu dalam kehidupan kita. Karena ini akan menentukan yakni amal perbuatan kita itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan habaun mansura atau tidak itu loh. Kenapa rusak, nol, tanpa nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagai debu yang bertebangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai ilahun? Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 84 itu. Ini menjadi keyakinan agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wal hakimun alim. Bahwasanya di langit itu sebagai ilah kita, di bumi sebagai ilah kita, itu Allah sebagai ilahun, sesembahan. Nah, sesungguhnya mereka Allah Subhanahu wa taala bijaksana dan maha mengetahui. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-80 tetap menjadi nilai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya akan menjadikan amal perbuatan kita di hadapan Allah itu menjadi yakni diterimanya atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu apa yang saya sampaikan pada kultum pada hari ini, ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan amal perbuatan kita, pemahaman kita itu menjadikan yakni disanjung oleh para malaikat sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, man alimun wa man amila wa mau'izatun fil malakuta fis sama'il a'dha. 3 amal perbuatan yang akan disanjung oleh malaikat menjadi orang yang sangat besar di alam akhirat nanti. Al-alim dengan ilmu pengetahuannya, wal amilun dengan amal perbuatannya, kemudian wal maudah dan mengajarkannya akan disanjung sebagai yakni orang yang sangat besar di langit yang disambut oleh para malaikat. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.